Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat melangsungkan tanya jawab yang insya Allah langsung dijawab oleh guru kita Al-Ustaz Hendri Waluyo hafizahullah taala. Untuk mempersingkat waktu, Ana akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di akun kita. Yang pertama, soal yang masuk Ustaz. Admin gimana supaya khusyuk dalam sholat? Nah, adminnya yang jawab. Saya Ustaz, fadhol. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana khusyuk dalam salat? Yang pertama, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Ini maqam ihsan namanya. Maqam ihsan dengan khusyuk itu hampir berdekatan ya. Jadi kita khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu bahasa Arab dari kata khosya'a yakhsha'u. Jadi para ulama itu cirinya takut. Nah, jadi khosya'a yakhsha'u itu artinya takut. Nah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi hanya para ulama lah yang bisa merasakan rasa takut. Nah, jadi orang khusyuk itu orang yang takut kalau sholatnya nggak diterima. Sekarang dia udah jengkelat-jengkelit, sudah jungkir balik, capek, aduh ya sudah. Tapi dia sholatnya nggak diterima. Jadi kita hadirkan perasaan Allah melihat kita walaupun kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Kalau di akhirat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita seolah-olah Allah melihat kita dan kita melihat Allah ya. Maksudnya kita melihat Allah itu kita yakin banget kita akan dapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita. Contohnya gini saja. Kita kalau kelihatan bos kita biasanya semangat ya? Semangat. Ujian aja ya. Ujian kalau ada yang ada pengawasnya kita khusyuk. Takutlah mau nengok-nengok, mau pinjam-pinjam penghapus, itu aja takut. Jadi itu perasaan itu dihadirkan seolah-olah Allah melihat kita dan kita pun melihat pengawas tersebut. Nah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak mungkin maksudnya melihat apa? Kasat mata karena itu hanya bisa di surga. Nah, kecuali kelompok Mu'tazilah ya, dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di surga. Ini kelompok Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke ya, jadi itu singkatnya. Kemudian tadi itu ya makna melihat, kita yakin akan dapat pahala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sambil takut jangan-jangan enggak diterima. Jadi di tengah-tengah. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu dia kalau beribadah ada sedikit-sedikit khawatir nggak diterima. Jadi dia sudah sholat, sudah puasa, jangan-jangan nggak diterima. Ya, itu penting. Ya, bukan berarti kita nggak yakin diterima. Kita harus tetap optimis, tapi harus tetap ada rasa takut seimbang. Jadi akhirnya nggak terlalu terbang, nggak juga terlalu jatuh. Gitu ya. Jadi kita tengah-tengah. Jadi insya Allah kita berharap. Makanya tanpa kita agak takut juga setelah sholat tuh kita istighfar. Jangan-jangan nggak diterima, jangan-jangan sia-sia seperti itu ya. Jadi kiatnya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita aja kalau dilihat orang pakaiannya rapi ya pakai jas gitu. Enggak ya, kalau nggak dilihat orang ya ke kamar mandi dibuka lah ya. Itu konsep yang harus kita yakini. Memang kita nggak bisa ngelihat Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Tapi kita pun yakin Allah Subhanahu wa taala kita melihat Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala. Seandainya pun ada kurang, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi itu ya kiatnya. Kemudian berpakaian yang rapi. Kalau mau sholat itu juga kiat khusyuk. Kemudian apa? Cari tempat yang kondusif. Jadi jangan sholat di masjid yang banyak anak-anaknya. Kalau sholat berjamaah seandainya itu merusak kekhusyuan. Kalau anak-anaknya bandel. Kalau anak-anaknya ikut sholat ya enggak apa-apa. Jadi perlu dilihat tempat, situasi dan kondisi. Jangan sholat di sebelah orkes ya. Sholatlah di tempat yang memang mendukung kita untuk khusyuk. Itu rumus ya. Setiap ibadah, contohnya konsep hijrah saja. Konsep hijrah kalau di sini nggak cocok, cari lingkungan yang kondusif. Jadi itu juga dicatat itu secara umum. Kemudian yang terakhir ya,
catat ada 2 atau 3 tadi ya. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Kalau udah ngerti, jangan cuma di mulut tapi di hati. Seperti bagaimana kita besok mau ditagih utang gitulah ya. Utang kita banyak udah mau jatuh tempo itu khusyuk kita berdoa. Nah, itu kalau bisa lebih dari itu. Nah, wallahu a'lam. Itu secara umum.